diselesaikan melalui jalur arbitrase itu harus ada perjanjian sebelumnya. Ya, ketika kita melakukan pekerjaan atau pekerjaan bisnis atau kerjasama dengan pihak lain, pastinya di pasal atau klausula yang terakhir itu harus mencantumkan bahwa jika terjadi konflik atau ada sesuatu yang ada sengketa, maka kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur non-litigasi atau arbitrase, bisa. Tapi bagaimana kasusnya kalau penyelesaian sengketanya itu belum ada jalur arbitrasenya di dalam perjanjian, itu bisa diselesaikan melalui arbitrase, tetapi harus ada perjanjian susulan ya bahasanya, perjanjian baru yang menyatakan bahwa para pihak bersepakat untuk menyelesaikan lalu jalur arbitrase. Jadi boleh ya, intinya boleh, tetapi harus ada perjanjian lagi setelah perjanjian pertama. Perjanjiannya memuat bahwa penyelesaian sengketa diselesaikan di melalui arbitrase. Gitu. Ya, tadi ada beberapa yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1, ada juga yang belum. Jadi sengketa tadi sudah dibahas. Ya, sengketa kita tahu kalau sengketa merupakan sesuatu yang menyebabkan sebuah perbedaan pendapat atau pertengkaran, ya. Kalau misalkan kita tidak bekerja sama dengan orang lain, tentu tidak timbul sengketa, benar kan? Kalau hanya kita sendiri yang melakukan transaksi, tidak mungkin ada sengketa, ya. Tapi dalam bermuamalah, ya, dalam bertransaksi, apalagi bidang ekonomi, itu pasti ada lawannya, ya kan? Ada pihak satunya lah. Nah, tentu dalam perjalanan pasti menimbulkan sengketa, terjadi sengketa, ya. Tahapan-tahapannya kok bisa sih terjadi sengketa? Yang pertama, tahapannya ketika seseorang ya bekerja sama, misalkan melakukan kerjasama bisnis, membuat perjanjian. Nah, yang pertama ketika timbul sengketa itu tahapannya adalah tahapan prakonflik atau keluhan. Jadi satu pihak ya merasa pihak satunya itu tidak adil atau tidak melakukan kewajibannya ya pada pihak pertama. Begitu. Yang kedua, tahapan konflik, di mana si pihak ini merasa bahwa hak-haknya dilanggar melalui dengan memilih jalan konfrontasi atau melemparkan tuduhan. Nah, saling melemparkan tuduhan kepada pihak-pihak satunya, ya. Kalau yang tadi kan belum, hanya masih feeling lah bahasanya, masih kok merasa ada yang janggal. Kemudian yang ketiga, baru terjadi sengketa. Sengketa ini terjadi karena kedua belah pihak itu sudah menyatakan semua keluhan-keluhannya, ya. Kemudian telah meningkat menjadi perselisihan pendapat seperti itu, dan sudah mulai memasuki hal-hal yang publik serta aktif dengan kesengajaan. Nah, begitu ya, itu tahapan sengketa. Sengketa ekonomi syariah sama ya, dia sengketa dalam transaksi yang berprinsip syariah ya. Nah, ini contohnya. Apa sih bidang-bidang ekonomi syariah yang memang banyak mungkin menimbulkan terjadinya sengketa? Pastinya bank syariah ya, perbankan, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, obligasi, surat berharga, pegadaian, zakat, infak, sedekah ya, dan lain sebagainya. Nah, penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Nah, ini sebenarnya sejarahnya ya. Sejarahnya sengketa ekonomi syariah itu sudah terjadi di zaman dulu, zaman Nabi Muhammad SAW. Ya, tentunya penyelesaiannya yang dilakukan adalah melalui jalan perdamaian. Langkah pertama yang diupayakan ketika menyelesaikan sengketa yaitu dengan cara damai. Yang kedua, melalui arbitrase syariah. Ya, ini sudah ada. Yang ketiga, nah, sejak adanya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan agama,
ya, maka pengadilan agama menjadi salah satu pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi Syariah. syariah, ya. Jadi lembaga pengadilan agama itulah yang kewenangannya juga bisa menyelesaikan sengketa ekonomi syariah selain menyelesaikan tentang perceraian, ya kan? Nah, ini cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia itu mengikut pada Peraturan MA Nomor 14 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Dan sekarang sudah di ranah Lembaga Arbitrase Syariah Nasional. Jadi Badan Arbitrase Syariah Nasional, begitu ya. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Ibu, untuk kelompok selanjutnya itu berarti materinya keberapa, Bu? Ketiga? Ketiga ya, karena tadi kan kelompok 1 sudah kedua. Jadi besok kelompok 2 itu sub yang ketiga, kelompok 3 sub yang keempat, gitu. Baik, Bu. Minggu depan 2 kelompok yang presentasi ya. Silakan disiapkan makalahnya dan kemungkinan kita masih online kuliahnya, ya. Diusahakan makalahnya dikumpul atau dikirimkan di grup sehari sebelum hari kuliah, gitu. Iya, Bu. Baik, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan ilmu yang sedikit ini bisa menambah manfaat bagi kita semuanya ya. Dan dengan kuliah online ini, walaupun kita kuliah online, tidak mengurangi rasa semangat kita untuk mencari ilmu, ya. Mungkin cukup itu saja. Silakan di grup WA sudah dikirimkan ya. Oh iya, sudah, oke. Jadi cukup itu saja yang bisa saya sampaikan, ya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh keluar dari